Kalau kalian ngira teaser Avengers Doomsday itu cuma potongan adegan film, kalian salah besar. Sejauh ini udah ada 4 teaser yang dirilis Marvel, dan semua ternyata bukan sekedar spoiler, tapi juga jebakan. Dalam tiap teaser itu ada pesan tersembunyi yang sengaja bikin kita salah paham dari isi pesan sebenarnya. Tapi kalian gak perlu bingung lagi karena di video ini kita bakal bongkar satu persatu semua rahasia teaser yang mengarah ke alur sebenarnya cerita Doomsday, film Marvel terbesar sampai saat ini. Tiap kali Marvel mau ngerilis film baru, udah pasti bakalan ada teaser yang juga dirilis. Avengers Doomsday juga dapat perlakuan yang sama dengan per minggunya ada rilisan teaser yang dari waktu ke waktu kelihatan makin seru. Masalahnya, semua teaser ini ternyata bukan yang sebenarnya karena Russo Brothers sendiri bilang kalau ini semua bukan teasers, bukan juga trailers, melainkan cerita dan juga petunjuk. Coba lebih teliti lagi. Fans selama ini mungkin kelihatannya terlalu fokus sama apa yang ada di awal-awal teaser. Jelas aja karena tiap teaser nunjukin hal-hal fenomenal yang bikin hype makin menjadi. Kayak kembalinya Steve Rogers, Thor, yang kelihatan lebih serius, X-Men dengan vibe putus asanya, terbarunya ada Wakanda dan Fantastic Four bertemu sama Talokan. Semua ini ngambil perhatian fans penuh dari clue yang sebenarnya, yaitu di bagian akhir setiap teaser. Tiap teaser yang muncul selalu diakhiri sama logo Avengers Doomsday baru dengan magic runes dan juga timer. Adanya statement dari Russo Brothers ini seakan ngasih arahan kalau rahasia sebenarnya ada di balik tiap ending teaser ini, yang ternyata dari awal seakan kayak ngasih kode-kode berubah di setiap teaser. Tentunya ini bukan sekedar kode random yang bikin fans bertanya-tanya apa kode-kode ini sebenarnya dan kenapa di setiap detik awal pertama ada kode rahasia yang kelihatannya justru bukan maju tapi mundur. Buat ngejawab ini, kita gak bisa ngasal karena udah ada teori sebelumnya yang mecahin dan nemuin kalau ini semua timestamp untuk Avengers Endgame. Bukan hal yang aneh mengingat Avengers Endgame juga bakalan dirilis ulang beberapa bulan sebelum Avengers Doomsday. Yang mana Russo Brothers juga konfirmasi kalau Doomsday adalah lanjutan langsung dari Avengers Endgame. Kelihatan makin jelas kalau ini masuk akal banget dan dari situ kita bakal ngebahas detail tiap timestamp di Avengers Endgame ini dan seberapa besar dampaknya nanti di Avengers Doomsday. Kode yang kekumpul sejauh ini ada 4 dari tiap-tiap teaser udah rilis. Mulai dari teaser pertamanya ada Steve Rogers dengan kode 1E24BER 02020. Lalu ada teaser Thor dengan kode 1E17BER 02020. Timestampnya X-Men yaitu 1E11BER 02020 dan yang terakhir dari teaser Wakanda dengan kode 1E04BER 02020. Ada banyak teori bertebaran soal apa makna utama dari tiap kode ini, tapi yang paling masuk akal nyebutin kalau semua kode ini adalah timestamp penting di dalam Avengers Endgame berdasarkan konfirmasi Russo Brothers kalau Doomsday adalah direct sequel dari Endgame. Wajar aja karena kita lihat hal yang dilakuin para Avengers di Endgame ini lumayan kompleks. Dan pasti ada dampaknya, meski belum tahu sebesar apa nanti. Jadi, ayo kita coba gabungin tiap timestamps dari 4 scene penting di Avengers Endgame dan asli deh, pasti kalian bakalan gak nyangka kok bisa senyambung itu. Timestamp yang pertama dari teaser Steve Rogers ada di 1E24BER 02020 yang scene-nya persis banget di momen waktu Bruce dan Ancient One ketemu di masa lalu. Ancient One ngejelasin ke Bruce soal bahayanya ngambil Time Stone dari satu realita dengan dunianya bakalan dilanda bencana. Momen pas banget Bruce dan Ancient One ngediskusiin juga apa kira-kira bisa diupayain dengan ngembaliin lagi Time Stone di momen sama persis itu diambil. Yang artinya Time Stone itu gak pernah hilang. Momen itu juga ngeliatin Time Stone akhirnya dikasih Ancient One ke Bruce Banner dan ini jadi awal dari peran kelima Infinity Stones lain. Timestamp yang kedua dari teaser Thor yaitu 1E17BER 02020 adalah scene persis waktu Avengers berhasil nangkep Loki. Momen ini kalau kita ingat kejadian persis sebelum Tesseract-nya berakhir diambil sama Loki buat kabur. Masuk ke TVA
dan jadi penguasa cerita sekarang. Ini memang adalah salah satu poin utama. Tapi ingat juga ada Infinity Stones lain di scene ini, yaitu Mind Stone di dalam tongkat Loki. Udah ada 3 dari 6 Infinity Stones kekumpul sekarang. Lanjut ke timestamp setelahnya, yaitu dari teaser X-Men dengan angka 1/11/02020. Ngarah ke scene waktu Thor dan Rocket ada di Asgard masa lalu, ngatur strategi buat ngambil Reality Stone dari tubuhnya Jane. Sekarang 4 Infinity Stone sudah kekumpul dari total 6 keseluruhan. Mulai lihat arahnya kemana kan? Nah, timestamp paling terbaru kita lihat ada di teasernya Wakanda dan Fantastic Four, yaitu 1/04/02020. Ngarahnya kemana? Persis ke scene waktu para Avengers ngediskusiin pengen ngambil Power Stone di luar angkasa, persis sebelum mereka ngobrol soal Soul Stone. Bener-bener timestamp ini ada di tengah antara kedua scene ketika ngomongin Power Stone dan Soul Stone. Sekarang udah kelihatan dari keempat teaser ini semuanya jadi referensi ke tiap Infinity Stones yang jadi fokus utama dalam upaya Avengers ngembaliin efek Snap Thanos dengan Time Heist. Sekarang kita bisa lihat kalau momen Avengers Doomsday ini bakalan terjadi ternyata diawali bukan karena Steve Rogers kembali ke masa lalu dan hidup bareng Peggy atau Tony ngejentikin jarinya. Iya, Avengers Doomsday ini dimulai dari momen para Avengers berencana ngelakuin time heist, ngambil semua Infinity Stones dari masa lalu ke masa depan lalu ngembaliin semua lagi di masa lalu. Kelihatannya ini agak meragukan kan karena Kang atau He Who Remains lewat TVA bilang kalau Avengers kembali ke masa lalu itu emang udah seharusnya. Artinya semua aman-aman aja kan harusnya? Kesalahannya ada di He Who Remains yang dia sendiri gak bisa memprediksi apa dampak dari adanya time heist ini dan adanya Loki yang ngambil alih Sacred Timeline di bawah kekuasaannya. He Who Remains salah perkiraan karena nganggap semua bakalan aman aja sesuai kayak udah kejadian sebelumnya dari mulai awal sampai berakhirnya Sacred Timeline itu lagi. Time heist yang dilakuin Avengers ini sejak awal emang gak bisa dibilang flawless. Karena resikonya besar banget tapi rewardnya juga besar. Resiko pertama adalah kematian para Avengers itu sendiri yang sayangnya kejadian ke Natasha. Resiko lainnya adalah kejebak di masa lalu kalau sampai kehabisan Pym Particle. Kayak dijelasin sama Scott Lang ini. Resiko yang paling besar dari ini semua adalah pencabangan timeline disebabkan karena time heist ini sendiri. Kenapa bisa gitu? Timeline yang bercabang dari satu universe pada dasarnya itu gak aman banget karena berpotensi buat nabrak universe lain, menyebabkan adanya incursion. Ini yang selalu dilakuin He Who Remains di Sacred Timeline yang mungkin menurut dia ini paling ideal. Tapi enggak buat para penghuni timeline cabangnya, karena dunia mereka jadi kena pangkas. Maka dari itu, Loki ambil alih kekuasaan He Who Remains supaya kebebasan memilih bisa balik lagi ke semua orang untuk bisa nentuin jalan hidup mereka. Kedepannya mau gimana, meski mungkin ujungnya gak bisa dijamin baik atau buruk. Jadi Loki di sini nggak salah karena kemunculan incursion disebabkan sama He Who Remains. Time heist yang dibiarkan terjadi sama He Who Remains ini di awal mungkin kelihatan bakal aman aja. Karena gak bakalan ada cabang timeline sesuai yang disarankan Bruce ke Ancient One. Sampai sini emang prediksi He Who Remains masih aman, bahkan sampai momen kemenangan Avengers. Masalahnya, sewaktu para Avengers diminta ngembalin Infinity Stones ini, justru orang yang dipilih adalah Steve Rogers. Orang yang udah lama kehilangan masa lalu hidupnya. Dan waktu dikasih kesempatan buat bisa hidup di masa lalu lagi, akhirnya milih ke sana. Pilihannya Steve inilah yang akhirnya menyebabkan kemunculan incursion diikuti juga sama kecerobohan orang lain kayak Strange, Wanda, dan Monica Rambeau. Semua sekarang makin masuk akal dengan Marvel ngeliatin kalau Avengers Doomsday muncul karena time heist yang dijalankan oleh para Avengers. Tetapi Avengers juga gak bisa sepenuhnya disalahkan karena He Who Remains nganggep itu hal yang seharusnya terjadi. Dan ngasih lampu hijau buat mereka ngelakuin time heist. Buat ngembaliin bekas korban Snap Thanos. Dia salah perhitungan dengan ngebolehin Steve ikutan dan akhirnya jadi pemicu awal terjadinya incursion. Dampak dari kekeliruan He Who Remains ini kita bakal lihat nanti di Avengers Doomsday tentunya. Dan kalau leak-nya emang bener, maka Doom bener-bener bakal bikin He Who Remains dan bahkan semua variannya
ngebayar perbuatan mereka karena sok-sokan jadi penguasa, padahal gagal total. Kesalahan Kang ini yang sekarang bikin Doom mau memburu semua penyebab incursion dan ngeberesin mereka semua. Ngumpulin semua kekuatan kosmik yang ada buat nyelamatin sisa-sisa multiverse dan jadi penguasa absolut di Avengers Secret Wars. Gimana menurut kalian? Apa semua kode ini cocok dikaitkan sama timestamp di tiap scene Avengers Endgame? Atau kalian ada asumsi lain? Share pendapat kalian dan jangan lupa like dan subscribe kalau belum. Karena banyak hal seputar superhero dan supervillain yang bakal kita bahas secara santai, seru, dan geeky.